Halo, selamat siang. Nama saya Bos Jonathan Numan Gaul dari program studi budidaya perikanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai virus corona atau COVID-19. Virus corona atau Service Acute Respiratory Syndrome virus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit infeksi menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome virus yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, golongan usia tua, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, serta ibu hamil yang menyusui. Virus ini awalnya ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini banyak menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Untuk tingkat kematian akibat virus corona ini menyebabkan sekitar menembus angka 788.402 per tanggal 4 Januari 2021 dengan jumlah kematian sebanyak 20.296 orang. Untuk mengetahui gejala-gejala virus corona ini dapat dilihat karena adanya tanda-tanda menyerupai gejala flu, pilek, demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Setelah itu gejala ini dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Secara umum ada 3 jenis gejala umum yang menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Serta ada beberapa gejala lain yang juga muncul pada saat infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau insomnia, dan serta ruam di kulit. Untuk penanggulangannya, segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Untuk itu, hubungi hotline COVID-19 di 119 XT9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Jika Anda mungkin terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, Anda perlu memeriksa diri ke rumah sakit serta cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak langsung dengan orang lain. Bila muncul gejala-gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau via apapun itu. Diagnosa virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru bisa bepergian atau tinggal ke daerah tertentu. Guna memastikan diagnosa COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu rapid test untuk mendeteksi antibodi,
swab test atau tes PCR untuk mengidentifikasi virus corona dalam dahak, dan TC scan atau rongsen dada untuk mengidentifikasi infiltrat atau cairan di paru-paru. Untuk menjaga atau mencegah virus corona supaya kita tidak teridentifikasi, terapkanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, physical distancing, yaitu tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali saat beraktivitas yang mendesak. Yang kedua, gunakan masker di setiap aktivitas kita saat berbelanja, mengikuti ibadah, serta bepergian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Kemudian, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Lalu, tingkatkanlah daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat serta mengkonsumsi makanan bergizi. Kemudian berolahragalah secara rutin. Jangan lupa istirahat yang cukup. Lalu hindari kontak langsung dengan orang sekeliling supaya tidak meminimalisir angka penularan COVID-19. Kemudian jaga kebersihan benda di sekitar rumah, lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Mungkin sekian dari penjelasan yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.